Selamat datang di podcast Nobe Sabe. Kita semua yang mau jadi. Bersama gua nih guys, Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot drone. Tapi kok set lampunya masih kayak begini nih, kayaknya belum dinyalain nih. Wih, sekalian pamer. Bisa diatur pakai remote aja nih guys. Cuma pakai handphone doang tuh, geser. Wih, cakep, tambahin satu lagi main lightnya deh ya. Wih, nah kayak gini nih lightingnya, cakep guys ya. Oke, jadi kali ini gue bakal kedatangan seorang tamu nih, temen lama gue guys. Jadi dia ini orang yang ngajak gue main di wedding India nih guys. Jadi kalau nggak kenal sama dia, mungkin gue nggak tahu tuh wedding India kayak apa. Jadi dia yang nyemplungin gue ke vendor-vendor yang punya klien orang-orang India. Oke deh, kita panggil nih. Ini mukanya India banget guys. Jadi hitam banget deh, swear hitam banget. Lo kalau nggak percaya lo lihat sendiri deh. Namanya aja udah India banget deh. Oke deh, Koko Mike, kayak pakai Koko Mike. Halo. Koko Mike. Bukan. Halo semua. Halo guys, jadi dia bukan orang India guys. Lo orang apa Mike? Chinese. Oh, orang Chinese, orang keturunan Chinese ya. Descendant. Tapi kok bisa main di India, Mike? Dikenalin teman Oh, juga. dikenalin temen Itu juga. gunanya teman. Jadi memang saling referensi ya. Oke nih, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih guys tentang perjalanan lo dari yang sama sekali tuh belum pernah megang kamera mungkin. Ya kan nggak mungkin dong lo pas lahir langsung bisa moto tuh. Betul. Pasti ada prosesnya. Nah, ini boleh kita cerita tahap demi tahap. Nah, tapi sebelumnya nih boleh lo ceritain dulu nih ke anak-anak PKL gua di sini biar mereka lebih tahu, oh ini siapa. Boleh Mike, nama lo siapa, sama profesi lo tuh sekarang sebagai apa tuh? Ya, halo teman-teman semua, teman-teman PKL. Perkenalkan nama saya Mik Sandra Indrawan dari flamofoto.com. Kita bergerak di bidang foto, video untuk event corporate ataupun event wedding, private juga. Biasa itu sih mainnya. Mainnya itu aja ya. Oke, jadi teman-teman di sini lebih tahu dia profesinya apa. Itu masih tapi sampai sekarang nih? Masih. Masih ya. Oke, mantep banget. Nah, Mike, sekarang mulai nih cerita dari awal lo sampai lo bisa sampai kayak sekarang. Lo kan lumayan ganti-ganti kamera ya nggak? Nggak juga ya? Gimana? Ganti-ganti kamera nggak? Ganti. Oh, ganti-ganti juga. Tuh kan sampai bisa upgrade kamera tuh. Lo sampai lo pertama kali nemu kamera tuh gimana, Mike? Ceritanya tuh. Pertama dulu nggak ngerti kamera ya sama sekali. Pokoknya waktu di kampus gitu. Oh, lo kuliah? Kuliah Jurusan? manajemen. Ya, jurusan manajemen. Gue kira jurusan Ekonomi. DKV atau apa Nggak kak? nyambung. Oh, lo emang layaknya koko Chinese yang jurusannya ekonomi ya? Iya. Oke, lo jadi manajemen. Oke, terus Manajemen. semester berapa tuh lo ketemu kamera? Semester 3. Semester 3. Semester 3. Apa, ikut UKM atau ada Bukan. teman yang ngajak? Jadi ceritanya lagi patah hati. Oh, lagi patah hati. Oke, kisahnya ya. Jadi patah hati, pelariannya. Jadi di kampus gua tuh di Untar, Oke. lantai ekonomi lantai 2-nya tuh ada bundaran. Itu tempat orang pokoknya tempat menyendiri lah gitu. Oh, gitu. Itu kalau ada apa tinggal. Twing, Oh, ya gitu. serius lo. Ngeri banget. Terus? Enggak pernah itu jangan ditiru. Untar tuh yang deket ini. Hah? Apa namanya? Sebelah Citraland. Citraland Gua kan. gedung, Oh iya ya. gedung 2 kalau ekonomi. Oh, lo di situ. Oh, ada bundaran gitu, Iya. patah hati. Kalau yang suka keramaian, bundarannya di bagian bawah, di lantai dasar itu orang ngumpul penuh banget. Nah, kalau introvert penyendiri di atas. Oh, di atas. Sekumpul berdua, bertiga gitu aja Oh, tuh. serius gitu. Menyendiri, Oke. nyantai, tidur, ngobrol, ngerokok gitu. Oh, bisa boleh ngerokok di situ? Enggak sih. Oh, enggak. Cuman Oh, kan biasa sepi, bandel nggak ya, bandel kelihatan. ya. Nah. Oke, terus gimana tuh? Kan lu menyendiri patah Iya, hati. Nah, temen gua ada yang suka hobiis lah, foto-foto model-model gitu. Ya namanya anak kuliah kalau punya kamera kan anak orang lumayan lah ya. Iya. Dia kebetulan temen gua orang lumayan Orang gitu. lumayan, ada Pakai ya. Nikon D90 Oh, pada Nikon waktu itu. D90 itu tahun berapa tuh? Kira-kira 2011. 2011. Oke. 11 Terus 12 gitu. Dulu gua belum pernah sama sekali megang kamera. SLR sama sekali belum pernah, Oke. cuman megang film bokap punya zaman dulu gitu. Oh, lu udah moto tapi? Enggak. Oh, megang doang. Cuman megang doang itu zaman kecil yang point and shoot doang film gitu. Oh, iya. Terus? Terus waktu itu dia pakai lensa 50. Si Nikon Dia D90 itu. dia lagi iseng kan, lagi foto. Gua lagi duduk di foto cepret kasih. Oh, lu lagi duduk tuh, lagi patah hati tuh ya? Terus bertiga waktu itu sama gua tuh lagi. Gua liat kok bagus. Oh.
biasanya kan kita ngelihatnya white gitu. Ini kok nggak distorsi, belakangnya ngeblur. Lensa Proporsional bocap bokeh gitu ya. badan dengan pala, apalagi di crop sensor kan jadi 72,5 tuh. Itu bagus banget. Gua bilang, ini apaan? Pinjam foto-foto, asik. Oh. Di situ oke. gue pikir, wah nabung kali ya, gitu. Oh, dari situ tuh patah hati. Terus ada temen lagi iseng-iseng motoin lo Iya, yang jadi lagi waktu galau itu gitu lagi ya. lemes, mau makan aja males. Oh, serius? Gitu. Serius. Temen gue sampai bawain makanan ke kosan gue. Masa? Wih, Lu gila. makan deh. Sampai dibawain makanan. Itu tapi pas ada kamera itu, maksudnya waktu itu gue kayak langsung beli deh, tapi pocket Canon. Oh, langsung beli 800 ribuan. Nah. Oh, pocket, tapi pocket. Karena kan itu juta-juta ya. Gue nggak belum tahu ada second, ada yang 1100D, 550 yang Lu nggak tahu murah-murah ada nggak tipe-tipe ngerti. lain yang lebih terjangkau gitu ya. Main itu, foto ya apapun di foto. Apapun waktu itu tuh. Belajar teknis sampai pocketnya gua rawin juga, gua oprek biar bisa foto raw. Oh, serius? Anjir. Bisa. Keren Firmware-nya banget ya. di hijack gitu, di jailbreak lah. Oke, lu ngulik juga dong ya, lumayan Iya, ngulik ya. Sampai bisa bokeh lagi lensanya, enggak? Bisa di zoom mentok. Oh, di zoom mentok. Tapi harus outdoor ya. Oh, Bisa harus sih. outdoor. Oh, bisa lo gitu ya. Terus lo ikut apa namanya? UKM atau apa gitu enggak? Di tahun-tahun terakhir pas sudah profesional baru. Jadi justru itu malah- apa kan waktu itu kan gua kan SMK pariwisata. Oh, lu Jadi SMK juga. sebetulnya waktu dari kuliah tuh dari sekolah udah tour guide tour leader gitu. Oh, Freelance. oke. Nah, jadi Oh, udah nyari uang juga dari ada situ. jadi yang kamera pertama itu gua beli D3100. Itu udah hasil pulang ngejob dari Padang tour Enggak, yang leader. mana tuh? 3100 tadi kan point Nikon. and shoot. Itu udah dimasukin laci. Oh, jadi pertama beli tetap yang pocket, tapi terus habis itu lu ngelanjutin kerja apa namanya? Lu Udah ada rezeki. rezeki beli. sebagai tour guide itu beli di 3100. Iya. Oke. Beli itu baru tuh lebih dalam lagi kan, lebih ngulik lagi karena kan udah itu waktu itu masih kit sih, belum Masih ada kit. fix 1855. 1855 Oke. VR biasa. Terus Belajarnya kalau temen ulang tahun, acara kampus, acara wihara itu gua sikat semua Oke. sebagai belajar gitu. Ah. Nah, gua sering posting Facebook gitu. Temen teman sekelas namanya William Perdana, shout out Wih, William Perdana, mantap Sefu. nih. Masih syuting juga dia. Masih juga, Anak wedding. Nah, lu oke. udah pernah ketemu belum ya, lupa. Sama Pak Diren pernah dia? pernah gua ajak juga kok. Oke. Terus Eh, lu belajar sama dia deh tuh ya. dia lihat Facebook gua kan temenan. Dia kurang Kurang asisten. orang. Jadi kita tuh dia dulu mainnya Sweet Seventeen. Oke. Perlu backlight saat tiup lilin itu, kan cakep tuh. Lilin ditiup, asap, backlight dari belakang. Puff, Oh, pakai gitu. flash gitu. Gue second shooter sama bantu megangin flash di belakang. Oke. Beberapa mantap. kali gitu. Ya, udah lama-lama dibayar gitu. Wih, itu masih kuliah tuh ya? Masih kuliah semester 5. Oke, tapi kuliah lu lulus? Untungnya lulus. Kalau ikutin William Perdana udah lulus. Yang dosen nyariin dia, gue yang dicariin. Oke. Iya. Tapi kok lu bisa, Mike? Bisa lulus? Apa yang Iya, bikin lu? backup plan. Oh. Gue kan nggak tahu ini foto bisa Wih, panjang apa bener enggak. ya. Iya. Jadi lu benar-benar Suatu saat- berpikir panjang ke depan tuh ya? Iya, kalau ada apa-apa masih bisa kerja sama orang lah gitu. Wih. Bisa kerja di bank lah gitu. Mantap. Jadi lu beneran apa namanya ngegelutin itu ngikut temen lo tadi tapi tetap kuliah juga kelar. Nah, terus yang tadi ikut UKM itu? UKM di PFT, Perhimpunan Fotografi Tarumanegara. Oh, ada tuh ya. Ada. Di tahun terakhir gue baru ikut. Oke. Jadi kenalnya cuma satu angkatan doang, nggak gitu aktif juga sih. Oh, itu kegiatannya apa kalau dulu? Hunting foto, ada hunting Diksar, ada Apa Diksar? Diksar pendidikan gitu deh ke puncak gitu. Oh, oke. Terus Kumpul-kumpul. Oke. Apalagi ya? Hunting gitu. Workshop gitu-gitu. Workshop juga ada. Tapi ya gue cuma ikut setahun doang. Oke. Ngundangnya siapa waktu itu? Masih inget nggak lo? Biasa Oh, alumni. alumni atau pokoknya yang udah main di Emang profesional di Salah dokumentasi satunya gitu waktu ya? itu ketemu Ko Benny Lim. Wih, oh dia lulusan sana juga tuh? Kayaknya bukan, tapi diundang. Oh, tapi diundang. Oke. Itu kan dia ngasih lihat, oh wedding begina begitu gitu. Teman-teman PFT juga banyak kok yang beneran weddingan nyebur juga ya? ke wedding atau Oke. profesional, tapi bukan DKV. Ada yang manajemen juga. Manajemen juga. Parah jadi ya, ekonomi. ya, emang udah ini aja apa ya skill bisa dari mana aja nggak harus jurusan apa gitu ya. Iya, lu manajemen. Tapi kepake kok. Kan kita Iya. kan tetap perlu sales, Oh iya, accounting. benar juga ya. Kalau ada karyawan, ada human resource, nyari orang, Bang. Oh iya benar. Manajemen luas, Ilmu itu bisa kuliahnya kepake. juga kepake gitu ya. Nah terus pas lu waktu SMK kan lu pariwisata tuh Mike. Iya. Lu ada kegiatan PKL kayak gini juga? Ada.
Oh, ada juga. Ada. Lu PKL di mana waktu itu? Gue di Dwi Daya. Oh, Dwi Daya. Dwi Daya. Wah, itu yang bawa gua ke ini, Mike, Vietnam. Oh, Gua Dwi ngikut Daya. dia tuh waktu Yang itu. di Mangga Besar bukan kan? Oh, Kantor gua nggak pusat. tahu. Gue diajak teman gue juga, jadi dia yang sering nempel. Nah, gue diajak tuh ke Vietnam. Lu di Dwi Daya. PKL-nya seberapa lama? 3 bulan. 3 Sebulan bulan. ngurusin dokumen visa, paspor segala macam Oh. yang biro jasanya. Heeh. Itu di pusat Hmm. dekat Mangga Besar situ Hayamuruk. 2 bulan lagi di gedung BNI 46. Oh, pindah Sudirman. tempat. Itu gue dipindahin ke branch. Oh. Itu nanganin pembelian tiket kartu kredit yang pakai kartu kredit BNI satu Indonesia, cuman gue berdua sama senior. Oh. Jadi itu telepon nggak pernah Nggak berhenti-berhenti tuh. Krang krong tiap hari sampai ya jangan lah. Pokoknya lu Nanti bikin senior sampai gua kena. begitu ya? Jangan. Oke. Jadi lu bener-bener tapi beneran disuruh kerja dong tuh ya? Itu full beneran kerja. Ih, gua kira cuman ala-ala doang. Nggak gitu. pernah nyentuh kopi bikin teh. Oh iya kan biasanya Full anak PKL tuh cuman kerja. Wih, gila ya. Percaya gitu ya? Hah? Sama anak SMA kayak lu ya? Apa lu mungkin waktu itu saat itu terlihat oh bisa nih anak nih gitu kali? Ya mungkin kali kan. Mungkin kali ya. Itu dibayar, Mak? Hah? Dibayar? Enggak. Oh enggak. Jadi ya udah emang PKL aja. Pernah gue sekali salah ngisi tiket kena ganti. Serius? Karena orang beli buat jam 6 pagi, gue beliin jam 6 sore. Oke. Berapa tuh gantinya? Untungnya deket waktu itu perjalanannya, jadi cuma di bawah 1 juta deh kena Oh, ganti. oke. Tapi Temen gue ada lumayan yang lah. isi ke Eropa sekeluarga puluhan juta. Gokil. Akhirnya ya panik, tapi kebijaksanaan sekolah mengkomunikasikan ya udah setengah-setengah. Karena kan travel, maksudnya anak PKL masa dikasih tanggung jawab sebesar itu, bukan di Daya ya, beda tempat ya. Dikasih tanggung, maksudnya leadernya kan harus tanggung Iyalah. jawab juga dong, Iya, bukan kan dia pure cuma anak salah PKL anak gitu gua kan, iya. PKL. Bener. Oke, Kayak setengah-setengah. oke. Gitu. Terus lu ada pengalaman menarik apa lagi, Mike, waktu di PKL tuh? Ada nggak ini, misalnya senior tuh yang iniin lu banget, Mike, lu tuh harusnya tuh belajar gini-gini karena nanti tuh bakal kepake di kedepannya, atau mereka tuh ya udah kerjaan aja gitu? Kerja aja sih kayaknya. Oh, nggak ada yang saling sharing-sharing gitu ya? Belum. Belum ketemu waktu itu ya? Belum. Terus ada ininya nggak pas selama lo PKL gitu? Sambil minum ya? Sambil minum aja, santai aja kita mah. Waktu lo ini PKL itu ada nggak yang ngebekas banget sampai akhirnya, wih kepake banget nih gue saat-saat PKL nih. Mungkin karena kan di sini teman-teman PKL nih, mereka juga gue bekelin pengalaman nih produksi gini mereka yang nyeting nih Mike. Jadi lampu-lampu penyempatannya tuh gue yang arahin nih nanti. Coba lo taruh di mana? Bukan ngarahin, gue jadi ngekoreksi aja nih. Coba nih, lo taruh sini ntar kayaknya kurang deh, geser sini-sini. Nah lo waktu PKL di sana apa yang lo rasa berpengaruh banget tuh? Ada nggak? Kerja itu mesti teliti dan tanggung jawab. Iya. Karena dampaknya besar. Iya, kayak yang lo tadi cerita itu ya. Bener. Apalagi kita waktu bulan pertama gue ngurusin paspor, visa. Gue baru tahu ternyata mau keluar negeri itu seribet itu. Seribet itu Waktu ya? itu belum pernah keluar negeri. Oke. Ribet banget. Oke. Sampai foto aja kan setiap negara ukurannya beda-beda. Kalau kita salah info ke tamu, pas datanya masuk ke kita kan mesti cekin satu-satu. Salah dikit aja, miss orang nggak jadi berangkat. Iya. Kacau. Gara-gara kita yang harusnya si tour itu yang iniin ya, udah lebih pengalaman harusnya. Ih, bener ya, jadi harus kerja tuh harus teliti gitu ya. Oke, mantep gue. Jadi emang PKL itu tuh sebenarnya bermanfaat ya buat teman-teman anak-anak SMK gitu ya. Betul. Oke, terus abis itu lo maju lagi nih ke depan, pas lo beli Nikon D3100 itu, 3100. lo udah kuliah? Maksudnya udah lulus? Belum, itu masih semester 5. Masih semester 5? Semester 5. Setahun pakai itu. Setahun pakai itu? Sebelum upgrade body, ganti fixed lens dulu. Wih. 3514 Wis. DX. Oh, gua kira 18, sorry, 18. Gua kira yang nano langsung. belum. Gokil juga, Itu sultan banget sama sembah gua. Sekian tahun berikutnya baru kebeli. Oh iya, jadi iya kan lu bilang lu lensa favorit itu salah satu itu kan ya? Iya, itu. Oh, jadi lu pakai 3518 3518DX. 18DX. Oke, terus body 3100 tuh ya? 3100. Terus nah itu berikutnya dari Sweet 17 itu kan udah mulai banyak tuh. IO pada panggil gitu kan. Wah, udah bisa nabung nih. Ambil second D 7.000. Oke. D 7.000 kalau di Canon tuh 60D. Iya. Mirip-mirip itu ya speknya ya. Kenapa Nikon ya karena waktu diracunin pegang pertama kalinya itu feel-nya Nikon. Jadi ke situ. Terus William Perdana WP itu juga dia pakai Nikon. D700 dia datang-datang D700. Gokil ya. Iya.
RPP bukan? Hah? Bukan. William Perdana tuh bukan RPP singkatannya. Oh, bukan. gua ada juga yang mirip. WP tulisannya. WP Nah, tulisannya. namanya pasaran memang. Oke, terus habis pakai D7000 D7000 lensanya masih itu kan masih 35 38 masih bisa dipakai ya. Nah, low light kita kan dulu ulang tahun gitu. Oh iya, Low kan light pada gelap-gelap gitu berat, ya. maksimum 4.000. Di atas itu udah nggak bisa dijual menurut standar gua. Udah berani sampai 4000 loh. Berani gua. Gokil. Yang penting raw ya. 7000. Oh, lo emang dari dulu raw. Dari pocket udah raw. Oh iya, lo tadi bilang tadi ngulik lo raw ya. Emang lo tau dari mana mak raw sama JPEG? YouTube, Google. Oke, lo emang anak yang ngulik berarti. Iya, suka teknologi. Oh, oke. Terus abis itu sampai raw 4000. Terus abis itu kenapa tuh? Kan agak kesulitan ya udah. Nah, pengen ganti full frame ya palingnya sama kayak temen gue itu D700 full frame. Oke. Pada zamannya masih bersih lah sama kayak 5D Mark II lah Iya, ya. mirip-mirip tuh dia. Iya. Kesampean tuh ganti. Minta duit sama kan lihat teman-teman dimodalin orang tua kok enak ya gitu ya. Minta kali sama nyokap ya. Iya. Minta nggak dikasih. Gak dikasih. Lo kan kuliah gitu ya katanya. Iya sih udah dibiayain kuliah maksudnya kan gue belum pernah minta apa-apa nih buat mau usaha. Selama ini kan maksudnya Tapi udah tahu. Tapi udah Kenapa? tahu kalau lo menghasilkan dari foto. Tahu tapi duit kecil kan pada saat itu nggak didukung. Lu ngapain gitu? mendingan Nyokap lu gua kuliah kan aja gitu nyokap ya. gua pabrik sendal cewek. Oke. Yang dijojoli Matahari gitu. Jadi orang pesen buat merek apa, modelnya apa, tinggal ganti merek aja gitu, jual di Matahari di mana-mana gitu. Maksudnya bisa kali minta. Iya. Kagak dikasih. Padahal gua cuma minta 10 juta itu doang beli D700 buat nambahin second. itu ya. Oh, D700 second. Iya, emang pasarannya segitu segituan saat waktu itu. itu. Terus Ya udah, berarti gua harus nabung lagi, syuting lagi pakai D7000 itu dengan limitasi yang ada sampai bisa kebeli sendiri. berapa tahun tuh akhirnya jaraknya? Nggak lama sih, Nggak paling lama. 4 bulan. Widih, berarti banyak banget tuh jobnya. Lumayan, waktu itu lumayan. Oke, terus habis kebeli D700 itu? Itu second dari Bali. dapet dari Gus Bali. D Oh, ini Gus D. punya ini siapa? Ko Adi. Oh, Tahu, Adi Warna. Adi Warna. Oh, mantap. Iya. Widih, ada Adi Warna. ilmu-ilmunya tuh Iya, ya. dia pas posting atau apa tuh gue incer, wah ini ilmunya nempel di Iya. kamera nih. Gue tahu sakti juga nih gitu. Aduh, berasa ya. Ngambilnya sama Ngambil lensa apa ya? enggak, maksudnya kan dikirim ke Bali, dikirim ke Jakarta dari Bali, ngambilnya dari itu member Aparmos siapa? Fotografer Aparmos, iya. Jeff ya? Jeff O'Neil. Sama Jeff kalau nggak salah ngambil di rumah dia. Oh, dikirimnya ke sana. Oke. Gue main, gue ambil gitu. Wih, lo udah dapet Jadi kameranya dia, dapet kenalan sama Jeff O'Neil lagi kan. Terus pas udah punya D700 itu? Nah itu agak lama tuh gue pakai itu. Dijual tuh D7000-nya. 7.000 jual. Yang 3100-nya juga udah dijual tuh. Itu nambah lah 28, 2818, 85. Lensa cakep tuh 8518, 5018. lensanya AFS semua deh tuh Iya, ya. FS semua. Terus ya 80-200 gitu-gitu. Nah, itu tuker-tuker datang dari pergi 80-200, 1835 ultrawide, 3514 nano. Gitu-gitu dah bolak-balik. 2470 Oh, nano. 2470. Iya kan terakhir bukan terakhir, pertama kali kita kenal gue tau lo seneng banget tuh pakai 2470 tuh kan. Mut-mutan kadang pengen zoom, pengennya sih punya semua dalam waktu yang sama, cuman kan ya nggak cost efektif lah kita kan. Bener. Nah, sekalian kan jadi bisa coba-coba semua, tahu plus minusnya. Ada mirip sama gue sih, Mike. Gue juga orangnya kayak gitu tuh. Gue pengen cobain, pengen punya semuanya, tapi ya sekarang ya udah sesuai kebutuhannya aja gitu kan ya. Betul. Oke, jadi lu benar-benar nyobain hampir semua lensa Nikon dong tuh ya. Iya. Gokil. Kalau merek lain ya punya temen aja gue coba-cobain gitu. Yang Nikon tuh yang paling lu sukain apa tuh, Mike? Focalink berapa tuh? Yang lu paling favorit Waduh. bah tuh? Yang sambil lu Gocap lah sampai hari ini. Gocap ya emang. Nggak ada lagi. Lensa paling memudahkan kita ya. Paling lama dipakai, paling banyak ngasilin duit juga itu. Oke, 50 yang satu berapa? 18. Kalau di Fuji 3514 Oke. bagus yang pertama itu. Lu pakai yang 18 aja tuh yang Nikon tuh waktu itu. Enggak yang 14-nya. Enggak. Belum ada alasan untuk ganti. Oh, karena kenapa ya? Kan bentuknya rada mirip sih emang. Iya. Yang AFS kan lo, bukan yang AFD kan? Pengennya kalau upgrade pun ke 5814. Tapi kan harganya 15 juta. Second aja 15. Iya, sekarang 17. Iya, Susah yang nano nyari itu barang. kan? Itu cakep banget. Iya. Agak soft soalnya 5014 Nikon. Mode yang AFS juga Oh, agak soft. jadi lo memutuskan yang 18-nya udah cukup ya? ah. Terus lo prosesnya yang gimana tuh ceritanya tuh abis lo punya naik
full frame D700 lo. Tambah 2 body D600. Oh, nambah lagi. 600. Terus berapa tahun? Alasannya apa tuh? Hah? Alasannya apa tuh nambah 2 body? Alasannya pertama redundancy. Kalau rusak Oke. selesai loh Wih, cuma satu bener tuh. kamera. Jadi harus ada backup ya Backup. kita. Backup, Ketika kerja di backup. lapangan, bener-bener lu sesuai lo Iya. kuliah manajemen lu semua dipikirin ya resikonya ininya. Terus slot Keren-keren. kartu kenapa nggak 5D Mark II? Heeh. Oh, kalau 5D Mark II kan karena kalau gue kenapa? Karena fokusnya ngumpul di tengah. Ingat nggak? 6D juga ngumpul di tengah. Iya. Kita mau geser-geser nggak bisa. Iya. Ini dari zaman D7000 udah bisa kanan kiri mentok Iya, kan. Oke. Kalau kenapa nggak dari 700 ke 6D? 6D slotnya cuma satu slot Oke. kartunya, nggak bisa backup langsung Oke. dua. Itu kan 602. Oh iya benar ada Nah, 502 jadi tuh. kanan kiri 28, 85. Wih, Wih, enak banget tuh. Udah bener deh tuh lebar dapet, Iya. tele close up juga dapet gitu ya. Oke Habis oke. itu 700 keluar, 800 masuk. Wih, lu pakai kamera megapiksel gede tuh Iya. ya. Iya. Nggak kepake sih sebenarnya. Kalau Itu pun lu juga kayaknya masih nggak raw ya kepake. motonya ya? Masih. Gila kan di 800 gede banget, Mike. Iya, gede. Kalau lagi nge-crop sih enak, tapi kalau liputan biasa nggak kepake. Gue ekspornya pun nggak 36 MP. Gue ekspor Oke. paling 20, mentok-mentok 24. Oh, lo explore settingan pas di Photoshop atau Lightroom itu juga yang segitu aja ya? Kecuali ada yang udah diniatin, oh ini pengen cetak gede ya, udah langsung full res. Ada pernah kan 1,5 meter cetak, ada. Cakep Oke. sih. Itu gantinya berarti setelah lulus apa sebelum tuh? Udah Kuliah? lulus yang Oh, udah 800 lulus. kalau zaman 800 udah lulus, 600 udah masih lulus. kuliah. Ha. Nah, pas lo lulus itu sempat kerja kantoran apa enggak? Enggak. Oh, udah bener-bener langsung ini. Iya. Nah, orang tua lu gimana? Ya karena udah mulai menghasilkan, jadi nggak apa-apa. Oh, percaya. Oh, langsung ya. Gue kira masih tetap enggak, cobain dulu. Enggak. Iniin bisnis mama gitu mungkin. Iya. Oh, enggak. Iya. Oh, oke. Pilih jalur gua sendiri aja. Ih, mantep. Tapi pernah kerja kantoran nggak sampai sekarang? Belum. Nah, dapatnya di PKL. Oh iya. Iya, di PKL udah ngerasain kan kerja kantor hektiknya bagaimana gitu. Pusingnya bagaimana. Jadi ya udah cukup tahu deh kalau dunia kantor seperti ini. Oke oke. Jadi beneran sama sekali lu nggak pernah kerja kantoran tuh belum tahu ya? Enggak. Ini. Enaknya kalau kita wirausaha kan punya fleksibilitas waktu. Memang kerja 24 jam, 7 hari seminggu, tapi kan fleksibel. Lu mau tinggal. Ini karyawan gua kan masih jalan di rumah. Oh oke. Yang satu lagi yang apa? Nakata Auto Shop jual spare part motor. Oh sekarang lu sambil usaha spare part motor? Iya. Wih, Gitu. Kalau gue yang jadi karyawan kan mana bisa, bos mau podcast dulu, bos. Gak bisa Ditempang ya. lu. Kelempang apa lo podcast. Ini urusan nih. Makanya. Tapi lo ada karyawan di sana. Wih mantep Mike. Sebelum kita ceritain tentang itu dulu. Coba nih yang pas lo foto itu lo motonya di mana Mike? Di tetap Sweet 17 banyak kan atau wedding yang banyak kan lo lebih Sweet banyak mana? 17 apa ya? Maksud Sweet 17 birthday kids. Oh kids juga lo? Kids juga, Muka lo emang menggemaskan sih Mike ya? Karena dari IO kan, mereka yang handle dekor apa segala macam dari situ-situ. Abis itu langsung ke wedding sih. Nah itu gesernya agak susah. Karena lo awalnya malah dari birthday ya? Birthday full. Apa merasa susahnya? Nggak ada portofolio. Siapa mau hire lo? Oh, mau alat udah 600-700, udah bagus full frame, nggak ada foto, siapa mau percaya? Hari besar orang. Gimana lo bisa sampai dipercaya tuh? Tetap harus punya porto gimana pun caranya. Mau teman lu, wedding, lu buntutin gitu, minta izin gitu. Waktu kemarin gue saudara. Oh lu ngebuntutin saudara gitu? Saudara gue kebetulan merit, gue sikat pakai yang inti-intinya aja sih. Jadi kan nggak ngeganggu sama yang utamanya mainnya. Gue minta, yang penting minta izin dulu sama mainnya. Nah benar. Jadi kalau enggak, kita kan namanya pemula nggak tahu blockingnya, nabrak-nabrak. Jadi tahu di seberang fotografer utama aja gitu ya. Entah kena nggak enak lah kita ngerusak mereka gambar kan dibayar orang. gitu ya foto utama. Oh jadi lo pas saudara lo menikah lo minta izin sama fotografer utamanya, boleh nggak nyari foto gitu ya? Dengan satu itu, gue blast email. Spam email kalau bisa dibilang. Gue kumpulin database satu Jakarta. Wih, gokil lo bener-bener sesuai, Mike. Lo emang anak manajemen ya. Jadi Metode ngerti gitu. legal. Gue belum pernah tuh begitu tuh. Jadi lo ngumpulin, nyatetin gitu. Vendor-vendor macem-macem deh tuh ya. Mau yang tradisional, mau yang Chinese segala macem. Gue masukin ke satu note. Udah blast email. Pakai format, portofolionya. Sebar. So sama yang Sweet 17 gue masukin juga. Terus 17, hasilnya apa? Gue kasih tahu pokoknya gue biasa Sweet 17 ada wedding juga.
ingin mencoba gitu, maksudnya jadi Oh, lu shooter jujur? apa. Iya, kasih tahu Lu aja. jujur kalau emang, wih gila Kasih keren tahu, Mike. Ada yang nyangkut tetap Ada. ada. Oke. Pertama yang nyambut pertama kali dan sering rutin Louis Lim fotografi kalau Oke, kalau tahu. Louis Itu Lim. kalau Louis Terus? Lim banyak bantu. Awal-awal Setahun lo 2 ya. tahun gue banyak handle dia punya job. Terus ini apa namanya? Boleh tahu nggak nih Mike, lo pertama kali tuh pas sebelum lo nge-blast email itu lo rate-nya berapa tuh kisarannya? Waktu itu kan tahun berapa ya? 2014-15, 2014-15, Sweet Seventeen di 700. Oh 700. All Oke, edited oke. via. Oh lo sama ngedit juga tuh? Jam itu masih pakai CD, belum Oke. Google-grafan. Oke. Editnya kan simpel-simpel kan. Pas udah naik itu naik jadi kisaran berapa? Full day 1,5. Full day 1,5 tuh lo langsung, lumayan ya 2 kali lipat tuh. Iya. Asik juga tuh ya. Lumayan. Tapi kan kerjanya seharian. Oh iya, kerjanya Half day ya 1 juta. Half day 1 juta. Tapi itu nggak ngedit. Enak ya. Oh iya, bener. Nggak ngedit, Seventeen nggak ngedit. Kelar foto udah langsung bebas merdeka. Oke, nah terus lu bisa nyampe ke weddingan India gimana? Jadi waktu di Call Louis Lim itu, bantu Call Louis Lim, ada videografer namanya Ferry Rusmianto. Oh Ferry, Orang Depok. Lu kenal kan? Kenal. Iya. Kita kayak nggak salah kenalnya dikenal Ferry juga nggak sih? Kita kenal di mana? UM kita Unlimited Motion. Unlimited No Motion. freelance, si Apang. Oh, Apang. Apa kabar ya, Bang Apang? Baik dia tuh, gue masih sama dia juga tuh, kadang masih suka nge-freelance tuh. Iya, lama nggak ketemu. Iya. Ketemunya di situ, Mike. Makanya save-nya nama lo Mike Sandra UM. Karena Di kenalnya Rizkatan bukan sih? Iya, kalau nggak Iya, salah iya, tuh di iya. situ. Lo make D800 ya 800, kan. Gue juga masih pakai Nikon kalau nggak salah waktu itu ya. 750. Iya kan? Yes, Iya, betul. bener masih Pada inget lo. Nikonan Gede semua. sama-sama Nikon, makanya mungkin ditandemin waktu Bisa itu ya. jadi. Iya. Terus bisa ketemu India? Ferry itu sering bantu Pak Diran. Padiran, Vintage Production. Vintage, terus Dia butuh orang foto. Dipanggil lah gua. Karena si Ferry itu sering bantu ko Luis. Jadi gua kan udah lama tuh, sama-sama udah setahun dulu 2 ya. tahun sama Ferry, tandem dia video gua foto, butuh orang dipanggil gitu. Udah dari situ banyak ya, gitu. Oke. Jadi berdasarkan referensi orang juga ya. Ya dikenal-kenalin orang lah. Iya, semua terus pas kita gua hidup. ketemu sama lo di UM itu, lo juga ngereferensiin lo pas lagi nggak bisa tuh gimana waktu itu ya? Lupa juga kali. Iya, kayaknya gitu deh. Iya, Gua kan nggak bisa. pas lo nggak bisa, Sal lo mau nggak nih? Dia kan, iya bener. Tapi sampai subuh. Nah, Faisal mau tidak? Mau aja sih, karena kan ya gue penasaran kan, pengen tahu tuh wedding India kayak apa. Bener. Seru. Patut Seru dicoba. ya. Terus sehat. apa ininya Mike, yang lo rasain dari acara birthday? Kan birthday paling berapa jam sih ya? 2-3 jam. 3 jam. Mentok 4 jam sampai pamit pulang semua 4 jam dan Apa yang lo rasain bedanya antara ngerjain birthday sama wedding India yang sampai subuh itu tuh? Selain waktu ada nggak? selain waktu ya. Kalau waktu kan udah kelihatan. Budayanya beda kan. Kita iya. harus kalau baru-baru benar-benar harus pelajari flow acaranya. Oke. Karena beda budaya. Terus bahasanya kan beda juga. Iya. Penyebutan nama acaranya. Oh Itu benar. kan kita kan nama harus acaranya kan. kadang kan gue sampai nyatetin Gue sampai ini sama sekarang juga dengan jujur belum hafal Mike. Bener kan barak iya, apa barat. gitu kan. Ini kunyit-kunyit sama dengan bahasa Indianya apa gitu. Kunyit-kunyit. Nyatet gue. Iya bener-bener. Kalau enggak Oh, lu sampai dicatat tuh. Kalau Gue kita belum lupa. yaudah Pak. Gua Sekarang orangnya yang ngapain? pelupa. Oh yang itu yang putar api ini. Oh Gitu. oke. Iya karena lumayan unik ya budayanya ya. Ada jahit-jahit, apa Iya, mindi bener, gitu-gitu bener. kan. Oh iya, Macem-macem. yang jadi apa namanya cewek-cewek pada ngumpul ngasih kasih lipstick Iya, apa-apa gitu ya. Betul. Oh, seru banget ya. Seru itu budayanya beda. Jadi kalau pertama ya kita harus membiasakan harus ngingetin gitu. Ini apa habis ini ngapain gitu sih. Sebenarnya kalau jam kerja sebetulnya kalau lu hitung dengan international wedding itu sama loh. Kita Sama ya? internasional kan dari subuh nih. Subuh jam berapa selesai? Jam 9 10 Iya, sekitaran selesai. itu. Kalau mereka kan startnya siang. Iya ya. Sama aja. Sama aja jatuhnya ya. 16 sampai 18 jam sehari. Sebetulnya sama, cuman jadi kalong kita. Terus di India itu asiknya tuh joget-jogetnya ya. Iya. Oh, gokil. Jadi kayak Ada karena after party itu selalu ada ya bisa Selalu dibilang ada. ya. Sekarang gara-gara pandemi aja nih jadi mulai berkurang ya. Tapi lu berasa ini nggak masih pengen tetap ada after party atau karena udah terbiasa kayaknya enak nih gue pulang cepet
atau apa kalau lo? Tetap perlu, gambarnya bagus-bagus soalnya Oh kan. iya benar ya, karena mereka juga ekspresif banget gitu ya. Tapi tergantung kan, ada vendor yang jualannya pokoknya sampai matahari muncul kembali ke dunia ini menyinari hari. Ada yang 2 jam pertama, habis itu dan selesai dilepas. Tergantung jualannya sih. Oke, Tapi fine-fine aja, yang dua-duanya Lo juga sikat. santai-santai aja Nggak gitu ada ya, bebas masalah. ya. Oke. Kan tetap boleh duduk istirahat Oh iya, sesekali. bisa gantian kita bisa rolling gitu ya. gantian. Terus bahkan waktu itu kita juga sampai ke Malaysia ya, main India gitu ya. Kita ke Sungai Petani, Oh iya, mana Langkawi kalau nggak salah ya. Pulau Langkawi lo ikut? Oh enggak ya, lu doang ya waktu itu ya? Kan itu kita berapa hari tuh? Oh iya. Gue di Pulau Langkawi dulu priwet, Oh, lu acaranya duluan di ya? Sungai Petani. Ah. Baru Faisal membantu kita menyelamatkan. Karena acara India ya lama ya, dan itu bisa 3 hari ya. Iya, minimum Harus 3 hari. Kuat banget fisik, karena sampai pagi juga gitu. Terus sampai lu keluar negeri, selain ke Malaysia waktu itu, apaan lagi Mike? Kemana lagi? Kalau tempat lain biasanya acara korporat. Oh acara korporat lo malah. Perusahaan misalnya mereka acara tahunan, awarding, misalnya sales marketing yang mendapatkan mencapai target tahunan gitu, diajak jalan-jalan, awarding nanti di mana. Itu biasa perusahaan asuransi lah, biasa MLM, perusahaan biasa juga ada, kayak kemarin ada Philips Sampo itu ke Singapura acara tahunan, baru kayak 2 bulan lalu deh baru lu gua tuh? handle. Lu megang apa? Kebetul biasanya kalau sebelum pandemi kita kan ya foto sendiri, video sendiri, 2 foto 2 video 4 orang. Kemarin karena budget kali ya, habis pandemi sendiri merangkap foto video. Oke, keren banget Kita tuh. kerjakan bisa. Kan kamera udah hybrid ya sekarang kita. Oh pakai apa lo? Kemarin Oh, kemarin? Yang Singapura, project terakhir Singapura tuh pakai XH1. Oh pakai Fujifilm Sekarang X1. pakai EOS R Canon. SR. Jadi iya lo jadi memilih yang bisa keduanya tuh ya, bisa foto, bisa video tuh ya. Terus gimana Mike ganti-gantinya? Karena kayaknya gue belum pernah ada kalau langsung foto video gitu. Switch-nya kan di yang itu kan XH1 tuh, langsung di plug gitu. Momennya lo nentuin kapan lo foto, kapan lo video tuh gimana yo? Misalnya awarding nih, kan apa awarding ngasih piagam. Nah itu lo gimana? Oh, kalau ada satu kegiatan yang harus dapat momen tersebut, misalnya itu ya cuman fotonya only, gitu, nggak bisa Makanya bersamaan. gue kira buset loh, orang lain gini. Ya foto udah, video dulu, oh enggak. Nggak bisa. Kecuali kayak misalnya foto grup, itu bisa 2 kali kan. 2 kali, jadi yo foto dulu yo, habis itu yo yang seru video gitu, oh lo gitu. Itu fotonya juga di atas gimbal Ronin, jadinya serius. Jadi Lu pakai gimbal gini? pakai gimbal. Gua kira handheld gitu. Sulit lah ngejar mereka, gimana lari-larian. Oke, jadi bener video stabil, pakai gimbal. Iya, terus Ronin lagi. kalau Ronin kan lu pencet ini bisa langsung foto, ceprek-ceprek pakai kabel USB-C lu pakai gitu. kabel USB-C. Jadi lu pun juga benar-benar prepare gitu ya. Jadi bukan pencet shutter gini, lu pakai kecuali lagi ngejar momen harus atas. Ronin kan yang lebih apa? cepet SC. Oh, lagi Ronin diskon SC. 3 jutaan dapat. Oh serius? Iya, lagi diskon. Oh pas kemarin lo beli? Iya. Gua kira lu pakai Ronin S yang berat banget gitu. SC. Oke. Terus kemana lagi? Lu selain Ke Thailand, Thailand paling sering sih. Oh paling sering lo? Paling Itu sering juga Thailand. acara awarding? Awarding, acara tahunan, acara cruise. Oh acara cruise, jadi kapal tuh ya? Genting Dream Cruise, Star Cruise, Gemini itu. Jadi biasa kita ada dari Singapura naik cruise-nya ke Malaysia, ke Thailand, Berapa lama? turun 4 hari 3 Gua kira malam. sampai sebulan gitu. Ada yang balik lagi baru terbang dari Singapura, ada yang langsung cabut gitu bisa. Oh, oke. Terus Thailand, Vietnam foto golf waktu itu. Bapak-bapak dari BRI. Gokil. Foto golf di lapangan golf di Vietnam tuh. Iya, kita ada kali 2. Ada yang dari pagi, terus night golf. Gue baru Night tahu ada golf. orang main golf malam-malam. Ada lampunya terang benderang, bener-bener. Itu Bisa kepake ya? 80-200 gua kepake tuh. Oke. Masih pakai Nikon waktu. Vietnam, Korea waktu itu Foto apa? bentar. Perusahaannya bentar gue lupa. Oh, Korea waktu itu acaranya kita awarding perusahaan nutrisi kesehatan. Nutrisi Dan kesehatan. ada jual make up juga sekarang. Namanya Sinergi. Sinergi. Itu udah di FX kantornya. Lo awarding juga tuh. Oke. Itu klien lama udah Terus bantu tadi lama. gue lumayan tertarik tuh yang cruise itu Mike. Lu motoin apaan di sana kan party-party gitu-gitu udah entertain semua itu ya.
Enggak juga sih. Oh, enggak? Enggak juga. Di sana kan ada sirkus, makan-makan, Lu ada main sirkus? games. Dalam sirkusnya bagus banget. Gua baru tahu ada best sirkus. ever itu di Sirkus atas terus. orang apa ada gajah gitu? Orang. Gajah gitu nggak ada? Nggak ada. Gue makan tadi langsung pakai gajah binatang, serius. nggak pakai binatang. Oh orang. Jadi orang tuh main itu ya. Yang swing lah, gitu. apa, yang pakai tangan, orangnya ini kepala doang di atas begini. Wih. Wah, canggih-canggih deh. Itu lu motoin eventnya atau motoin pengunjung jatuhnya? Event sama rombongan grup gua. Oh, oke. Rombongan grup. Oh iya, lu nggak, jadi bukan cruise itu tuh bukan semuanya tanggung jawab lo ya, lu hanya rombongan lo aja ya. Nah, karena kenal sama orang cruise, jadi orang cruise kalau ada acara misalnya launching kapal baru, mau jualan misalnya dia di Jakarta, di Medan, Surabaya gitu, biasa panggil juga. Oke, jadi pentingnya menjaga relasi itu ya. Jadi semakin lo relasinya bagus mah, Betul, kebuka lah jalan kebuka ada terus ada aja terus job ya. Terus selain itu ada nggak yang paling jauh kemana Mike lo nanti? Apa mungkin rencana gitu? Kita lagi ajuin visa. Itu rombongan dari Generali, asuransi yang Italia punya itu. Ini Oktober mau ke UK. Widih, mantep banget lo. 10 hari, UK-nya kemana? Pertama London, puter-puter naik ke atas ke Scotland. Asik. Paspor gue masih bisa tuh. Gue 10 hari Mike. Gue udah ajuin dua orang ini mau nggak dikasih. Belum lah. Budget juga kali. Bisa jadi. Berat tiketnya juga. 10 hari. Ya, moga-moga visanya iya dah, mudah-mudahan lancar tuh. Oh berarti tapi juga lo bahasa bisa apa aja? Inggris lancar deh ya. Lancar. Iya, karena kan keluar-keluar gitu nanti misalnya lo di sana minimal mau ke WC kan harus bisa ini ya. Lu Mandarin nggak? Nggak bisa sama sekali. Udah pernah kursus. Oh serius? Akhirnya gue tinggalin terlalu gimana ya? Mungkin nggak dari kecil kali ya. Di rumah juga nyokap gue lebih sering ngomong Inggris daripada Mandarin. Dia juga nggak bisa soalnya. Ya udah. Oke. Gue kira lu bisa gitu nguasain. Sama sekali. Istri yang lancar. Oh malah bini lo lancar. Bini fotografer juga? Bukan. Oh bukan. Karyawan ngurusin online shop. Orang Cungko, karena bosnya orang Cina asli, makanya harus bisa Mandarin. Oh iyalah wajar ya. Oke. Terus nanti ke depannya nih, kira-kira lo ada apa nih Mike? Karena kan kita waktu itu juga sebagai fotografer kan tuh kena pandemi itu kan ya. Betul. Berasa banget tuh kan lo bahkan sampai ngapain lo pas pandemi itu? 3 bulan kan kita liburan asik tuh ya, liburan nguras tabungan. Awal-awal kan dulu kan kita rame banget gila. Iya. Makanya pas pandemi ya kirain berapa lama sih, berapa bulan udah santai, istirahat, nonton tiap hari. Netflix sampai habis gua tonton. Tapi ini kok tabungan habis ya gimana ya? Ya udah dagang. Oh dagang. Main ini gua online shop spare part motor. Wih, spare part khusus motor, nggak mobil nggak? Enggak. Motornya juga merek tertentu atau? Kita spesialisnya di Matic. Oh, khusus Matic aja. Fast moving part buat Matic kayak kampas rem, shock breaker, V-belt, kampas ganda, shock breaker, ban, oli, aki, lampu gitu-gitu yang banyak juga, Mike. Lu buka ruko apa gimana? Di rumah aja. Di rumah? Di ruang tamu udah jadi gudang rumah gua. Oke. Ya gitu deh. Ya kita seadanya. Iya mikir cepet deh gimana caranya bisa tetap bertahan gitu kan ya. Oke. Masih tuh sampai sekarang? Masih. Kayaknya gua akan jalanin terus walaupun fotonya udah sekarang kita udah lumayan ya. Tetap harus dipertahankan karena tetap harus 2 lobang. Oh iya. Kan industri naik turun ya yang dimanapun gitu. Kemarin pandemi gue pikirnya apa yang tetap jalan walaupun pandemi. Motor. Oke, iya benar. Gojek tetap. Oh iya benar ya. Gojek kan jalan terus. Mereka tetap perlu benar-benar mikir ya. Tetap perlu itu. Sejauh itu lo mikirin, lo ngamatin lo yang analisa gitu ya. Motor gue lumayan demen jadi ya yang ngerti aja deh gitu. Oh, lo juga suka motor. Itu sebetulnya modal buat buka toko itu sebenarnya gue pengen beliin moge sebetulnya. Itu kan gue habis merit. Iya benar, lo habis merit. Merit 2 minggu pandemi, nggak honeymoon 2 tahun. Begitu. Oke, jadi lu tadinya buat beli moge, lo relain deh ya. Pengen 600 cc-an gitu. Anjay. Pandemi kampret. Ya mudah-mudahan cepet balik lagi cuannya, bisa lagi. Terus selain itu ada nggak lu kepikiran kayak gue kan sekarang nih bikin kayak gini lah, ngajak teman-teman buat ngobrol-ngobrol di sini. Kira-kira nih Mike, kalau lu ada saran kan nih buat gue? Kayaknya gue lihat jago-jago menganalisa nih. Kalau gue nih dari cara gue ngomong atau ini word nggak sih buat diterusin Mike? Terusin ya. Belum banyak pesaing satu. Kedua ini bisa panjang. Oke. Gue lihat lu orangnya bukan yang terbaik, tapi lu satu menangnya persistence. Oke. Ngotot udah lama lu setahun lebih lo, masih gas terus. Biasa kan orang coba-coba hilang.
Ya, lu kalau gas terus itu luar biasa. Oke, mantap nih. Mudah-mudahan Salut sih gua. Oke. Lu juga gue liat juga sering bikin konten juga di IG kayaknya. Iya. Lagi eksplorasi diri. Oh, lagi eksplorasi diri. Dulu kan fotoan aja, sekarang udah mau nyebur, udah mau ngegeser ke videonya. Jadi foto bisa bantu-bantu yang lain. Oh iya, gue sama lu seringnya lu moto doang ya. Oh, makanya tadi lu punya gimbal itu karena eksplorasi diri juga tuh ya. Betul, karena kebutuhan juga kayak itu kemarin kan korporat ke Singapura minta video. Oh iya. Gua harus bisa. Oh iya, nanti juga lo ke London juga foto video juga ya. Iya, harus bisa gimana. Iya. Harus berani spend alat juga. Berani minta izin ke istri. Artinya. Bener juga ya. Iya, lo dimasak kayak begini lu malah nambah alat gitu kan ya. Iya. Laptop juga mesti ganti kalau videoan. Oh iya, lo ngedit juga? Yang ngedit. Oke. Ini lagi cari editor sih sebetulnya. Oh iya benar. Mungkin ini Mike biar nggak terlalu budgetnya terlalu bengkak banget. Lu boleh coba ini aja tanya sekitaran rumah lo tuh ada nggak anak-anak SMK multimedia. Lo terima buat PKL nih kayak gue nih mereka lumayan ngebantu Mike. Jadi ya walaupun kita juga harus ngajarin juga banyak, tapi paling nggak ya buat nempelin cut kasar tuh bisa lah mereka cuma nempel-nempel doang. Makan waktu awal kita sortirnya itu nyortir kan makan footage kan makan waktu tuh mereka bisa lah. Iya. Bisa tuh lo coba cari-cari di sini. Boleh. Ada sih SMK multimedia tempat kan, gua ada. banyak apalagi karena kendalanya nih kalau gua tanya-tanya nih ke teman-teman PKL di sini, ya mereka rata-rata kalau di tempat yang terlalu besar bisnisnya atau juga emang cuek-cuek aja tuh para yang di sana mereka cuma dikasih kerjaan yang receh-receh kayak cuma bikinin kopi, bikinin apalah beliin teh gitu yang nggak dapat ilmu gitu, nggak penting-penting banget padahal kan mereka tuh butuh juga tuh pengalaman itu. Jadi bisa tuh Mike cari-cari gitu. Boleh. Oke. Wih Mike, kita ngobrol-ngobrol udah hampir sejam nih ya. Nggak berasa nih. Kita kasih pertanyaan buat anak-anak PKL kali ya. Mereka mungkin ada pengen tahu tentang apa misalnya kerja di foto luar negeri tuh apa mungkin bedanya, mungkin mereka penasaran gitu ya. Kasih kesempatan buat mereka ya. Oke, siapa nih? Halo Kak, nama saya Patih Mullah Khoir, umur 17. Saya mau nanya, alasan kakak milih jurusan yang itu SMK itu apa? Pariwisata waktu itu. Iya, pariwisata. Alasannya apa Kak? Kenapa pilih SMK pariwisata? Pertama, SMK itu lulus langsung bisa kerja karena udah langsung punya skill basic buat kerja. Kan slogan pemerintah SMK pasti bisa. Kedua, kenapa pariwisata? Karena pariwisata itu enaknya kan dia banyak tuh, ada yang kerja di travel, ada yang jadi tour leader segala macam. Sekolah di pariwisata jadi tour leader itu salah satu job yang jalan-jalan dibayarin. Itu kenapa sebabnya? Karena saya kan dulu bukan orang tajir gitu, maksudnya waktu muda nggak bisa orang tua ajak jalan ke luar negeri keliling dunia bla 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 gitu, nggak bisa. Jadi kita harus terus kalau pakai duit sendiri kan sayang. Jadi kita mendingan bekerja sambil bermain, jalan-jalan gratis. Intinya sih itu. Terus tentang jurusan kuliah itu kenapa milih itu? Karena manajemen. Kenapa manajemen lagi enggak pariwisata? Kan ada kan S1 D3 pariwisata. Karena senior pernah bilang katanya kalau yang yang S1 atau D3 pariwisata itu pelajarannya mirip sama yang SMK, tapi ditambahin skill manajemen, skill bisnisnya. Jadi kenapa nggak ambil langsung aja manajemen gitu? Biar nggak ada pelajaran yang ngulang gitu. Dan manajemen kepake mau kemana perusahaan apapun kepake. Betul. Dan masih pakai sampai sekarang? Betul, masih. Contohnya cara gimana jualan, marketing, kan kita kan ada penjurusan juga di ekonomi, marketing, keuangannya bagaimana, HRD, cara ngurus sumber daya. Kita kan tetap walaupun kalau kita freelance sih mungkin nggak gitu ngaruh ya sumber daya, tapi kalau kita udah jobnya kita yang punya, kita kan harus hire freelancer atau hire anak buah, hire editor. Itu kan kita harus cara pilih orang gimana, cara hiring gimana, proses hiring gitu, dari hiring sampai bayar fee-nya kan kita harus pelajari semua gitu. Kebantu sih pasti. Ya. Gitu. Makasih Kak. Ya, itu aja sih. Ya. Halo Kak, nama saya Gideon Gabriel Samosir. Mau nanya, wild photography tuh lowongannya gede nggak sih? Sorry? Wild photography yang hutan-hutan, iya. Wildlife maksudnya? Yang foto hutan-hutan gitu. Binatang gitu-gitu. Oke.
Untuk wildlife fotografi maksudnya ya, yang kayak dilihat di Nat Geo gitu-gitu. Ya dulu waktu pertama kali kenal fotografi kan kita seru ya ngeliatin mereka, masuk ke hutan, lihat pemandangan, foto beruang, apa, seru gitu. Yang sepengetahuan saya itu duitnya ada duitnya, gede. Apalagi kalau kita bisa masuk Nat Geo, bla bla bla, ada assignment ke majalah gitu. Tapi hanya sepersekian orang yang bisa survive di situ. Pertama harus mertua saya kan dulu fotografer juga. Dia main pengeboran minyak, foto helikopter. Belum ada drone waktu itu kan. Pengeboran minyak dari atas, kilang minyak itu foto. Temennya ada juga yang full time, kayaknya sampai hari ini juga masih deh di Kalimantan, di hutan gitu. Itu duitnya ada, gede. Cuman ya harus berbulan-bulan masuk hutan, sanggup nggak sama nyamuknya, binatang buasnya gitu. Kalau emang suka alam sih bagus ya. Cuman barrier untuk masuk ke industrinya agak susah. Karena ya demand-nya juga sedikit. Majalah sekarang berapa banyak sih gitu. Tapi kalau event wedding kan gas terus, semua orang perlu. Agak susah sih, cuman kalau passionnya ada, duitnya ada, alatnya kan mahal semua. Tele-telenya dapat mobil semua itu kan. Iya, lensa tele. 600 mili, 800 mili. Gitu sih. Belum makanannya ketika harus bertahan hidup di sana. Skill bertahan hidupnya. Iya. Di sini ada kok Nat Geo Indonesia ada. Oke. Ya, gitu aja Kak. Asik ya. Oke Mike, tadi pertanyaannya si Fatih lumayan menarik tuh ya. Jadi kan lo kenapa milih pariwisata terus manajemen? Nah, gue baru kepikiran tadi waktu lo sering keluar negeri kan juga ikut rombongan pariwisata kan tuh ya. Betul. Nah, ilmu lo ketika SMK pariwisata tuh kepake nggak? Kepake banget ya. Contohnya karena apa tuh? begini, di sana kan rombongan kan ada rombongan tour, ada tour leader, ada tour guide-nya. Tour leader, tour guide itu kan sibuk ngurusin tamu, bukan ngurusin gua. Gua kan dianggap sebagai pekerja. Guanya harus bisa menempatkan diri sendiri, harus bisa ikutin rombongannya gitu. Jangan berharap kalau bisa bantuin tour leader dan tour guide. Nah, gimana caranya mau bantu? Kalau misalnya gua SMK pariwisata kan gua ngerti istilah-istilah pariwisata. Kayak misalnya contoh, bis ini berapa pax? Pax itu kan artinya passenger. Kalau orang yang non SMK pariwisata mungkin nggak paham pax itu apa gitu. Misalnya ini FOC nggak free of charge. Istilahnya banyak dan aneh-aneh itu. Yang 3 tahun belajarnya begituan, singkatan-singkatan apa. Jadi kita kadang support tour leader, tour guide-nya juga di lapangan gitu loh. Nggak hanya foto video only gitu. Itu makanya lo dipercaya gitu ya, karena lo juga itu. Nih anak paham banget nih tentang gimana ngatur rombongan gitu ya, karena lo juga. ada pelajaran, ada basicnya gitu ya. Oke, mantep banget tuh Mike. Oke deh, kita ngobrol udah mau sejam gitu ya. Terus terakhir nih Mike, kira-kira goals lo ke depan tuh, umur lo berapa ya? 31. Ih masih muda ya. Gue udah 38 nih Mike. Gua 31 udah pegel-pegel deh. Itu lo apa tuh? Kira-kira lo masih bakal tetap moto kah? Atau mau seriusin yang dijualan spare part ini? Kira-kira lo kebayang nih apa nih? Spare partnya sekarang kan online. Mungkin nanti akan ada offline-nya juga. Itu gua nggak akan lepas. Jadi tetap maunya paling nggak ada 2 saluran rezeki. Nah, itu tetap jalan. Nah, yang foto videonya ini tetap jalan juga. Mau digedein lagi, lebih servis banyak orang lagi, jotol biar penuh, biar Mantap. Iya, biar buka lapangan kerja lah. Yo, gitu lah. biar lebih sering keluar negeri juga ya. Iya. Oke. Ya kalau bisa maksudnya kan kayak lu pernah bilang kan kalau kita udah 40-an mungkin udah nggak terlalu sanggup tiap hari back to back gitu kan capek ya. Harus ada karyawan bantu, orang lain bantu gitu kan. Tapi yang gue lihat ini kan kita hidupnya visual gitu kan. Istilahnya kita jual jasa visual. Audio, video, ya kan pokoknya gitu. Visual gitu. Tapi medianya yang berubah-berubah. Mungkin nanti nggak begini, nggak videonya seperti ini. Mungkin lu kaget nggak sih pas video kita sekarang disuruh vertikal, suruh TikTok vertikal itu salah satu dulu gua geli gitu kalau suruh kamera masa diginiin. Bener juga. Sekarang malah kayaknya semua orang melakukan video vertikal ya. Malah nggak vertikal. Gua aja bahkan ke anak-anak PKL nih bikin foto konten. Gini Kak, enggak vertikal malah kebalik. Kan, dulu kita geli ya. Kok begitu? Bener juga ya. Dulu mikir tuh kayak amatir, padahal sekarang klien gue banyak minta reelsnya diminta duluan daripada highlightnya. Minta reels duluan, TikTok apa vertikal begitu. Ya mungkin nanti medianya akan berubah lagi. Intinya bisnis kita menjual jasa audiovisual lah gitu. Oke. Mau formatnya kayak apa ya kita harus siap nantinya gitu. Menyampaikan kegiatan atau produk dan jasa customer ke pendengar dan penikmatnya dengan seefektif mungkin, seindah mungkin. Nah, kita bikin indah lah, itu aja sih. Betul. Tugas kita bikin indah bikin gitu. Indah. Formatnya kayak bentuknya apa berubah terus.
nanti Elon Musk tanam, lu udah tau kan Elon Musk Iya. tanam chip Neuralink di sini. Nanti medianya kalau langsung kelihatan visual di mata gitu, kita harus ngikutin, kalau nggak kelindes. Betul. Kita harus siap adaptasi mau Yes. jadi apa. Oh. Oke deh Mike, kalau gitu Mike, terima kasih nih Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya nih, mantep nih. Mudah-mudahan lancar usaha spare partnya juga, terus juga semakin sering ke luar negeri, dan ya mudah lah celek-celek dikit lah. Siapa tahu kan ke London guys, ke London. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Faisal Salatif bersama Mik Sandra. Oke, ciao guys.